untuk perkara obstruction of justice, 7 berkas perkara kemarin kita sudah terima. Itu yang perkembangan perkara FS. Silakan rekan-rekan kalau ada pertanyaan. Sama obstruction of justice. Nah ini kira-kira akan berkasnya akan dijadikan satu atau akan dipisah? Kemudian kalau memang ini akan dijadikan satu berkasnya, apa kelebihannya? Kalaupun dipisah, apa juga kelebihannya itu, Pak? Yang kita terima berkasnya sudah split sync. Ya. 338, 340 jadi satu berkas perkara, obstruction of justice satu perkara. Ya kan? Nanti untuk penggabungan perkara sebagaimana pasal 141 KUHP itu adalah domain daripada penuntut umum. Ya, Mbak ya? Jadi domain dari penuntut umum itu masih dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Silakan. Pak, kemarin kan ada gugatan pra-peradilan Pak ya Kejaksaan Agung oleh PT Bukaka terkait kasus korupsi PLN. Nah itu tanggapannya gimana Pak? Terus itu perkembangan penyidikan kasus PLN tuh gimana sekarang Pak? Dan kasus-kasus yang lain, garam. Penanganannya masih sedang berjalan semua. Kita tunggu. Hampir setiap hari kami lakukan rilis. Ya, nanti kalau update penanganan lebih lanjut akan kami rilis lagi. Ya itu yang kalau gugatan itu gimana Pak? Tidak akan menghalangi proses penyidikan, ya, tetap penyidikan jalan, tidak akan mengalami proses penyidikan. Kita udah biasa terima gugatan pra peradilan, perdata dan sebagainya ya. Ada lagi? Nur Rahman Pak, Suara Merdeka. Tadi Bapak menyampaikan adanya kemungkinan 2 berkas itu digabung jadi satu, itu kewenangan JPU ya Pak? Itu kewenangan domain daripada penuntut umum. JPU. Nanti penuntut umum yang menentukan, bukannya Kapus. Kapus hanya menyampaikan 141 KUHP memungkinkan untuk dilakukan penggabungan perkara. Artinya sejauh ini belum dilakukan ya Pak? Belum, karena berkasnya baru kemarin kita terima. Oke. Artinya apa? Artinya juga masih dalam proses penelitiannya. Pak, untuk JPU-nya sendiri kalau di sana kan tim penyidiknya itu kan langsung dari Wakapolri ya. Kalau di sini siapakah Pak? Profilnya kan belum ada nih dari Kemarin hanya sudah 46, disampaikan. tetapi WHO-nya orangnya itu siapanya yang jadi koordinatornya belum ada Pak. Kemarin sudah disampaikan ya, untuk perkara 338, 340, tim penuntut umumnya ada 30. Tentu ada koordinator dan sebagainya kan. Untuk perkara obstruction of justice ada 43 jaksa. Tapi untuk 7 berkas perkara, ya bukan satu perkara ada 43. Gimana? Rekan-rekan ada yang tanyakan? Ya, silakan. Ya, silakan. Sekarang dalam proses penelitian berkas perkara. Ya, karena baru kita terima 1 hari kemarin. Untuk perkara 340 kan sudah 4 berkas perkara diterima hari Rabu Pak. Artinya ada 2 hari kerja, Kamis dan Jumat ini. Apakah sampai saat ini sudah diteliti, sudah memenuhi petunjuk kejaksaan sebelumnya? Terus kalau seandainya P21 nih Pak, kan ada tersangka dengan nama PC tidak ditahan. Kalau P21 kan selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahap 2, yaitu pelimpahan barang bukti dan juga tersangka. Bagaimana dengan PC Pak? Gitu aja Pak. Terima kasih. Pertanyaannya udah melampaui ini. Kita nggak boleh berandai. Yang jelas seluruh berkas perkara yang kita terima sampai saat ini dalam proses penelitian. Dan penyidik dan penuntut umum telah melakukan koordinasi secara efektif dan intensif. Mudah-mudahan tidak ada pengembalian berkas lagi. Mudah-mudahan. Ya. Terus kalau nanti misalnya diterima, itu adalah kewenangan penuntut umum kembali. Ayo, silakan. Apakah akan ada pengumuman? Apakah benar akan sebentar lagi akan ada pengumuman terkait dengan impor garam, Pak? Tersangkanya. Tersangka untuk perkara? Impor garam. Oh, nanti kalau itu nanti kita rilis ya. Nanti kita panggil kembali teman-teman wartawan. Kalau ada perkembangan semua perkara yang ada di kejaksaan pasti kita sampaikan semua secara transparan dan terbuka ya. Tidak ada yang kita tutupi. Nanti kita, yang gitu nanti kita sampaikan. Gimana gitu? Akhirnya, apakah ada penggeledahan apa gimana? Nggak usah langsung. Kemarin sudah kita rilis untuk waskita mengenai pemberian saksinya. Iya kan, hasilnya Pak ya.
Ya kalau kita sampaikan penggeledahan nanti malah dihilangkan barang buktinya kan. Itu semua proses dari penyidikan itu udah pasti. Yang namanya penyidikan proses itu pasti dia akan ditindaklanjuti dengan penggeledahan dan penyitaan. Pasti. Cuma tempatnya kami belum bisa kami sampaikan ke teman-teman media ya. Oke, terakhir. Udah yang bawah dulu nih. Berdua lah kamu tuh nanti. Pak, aku Wilda Pak dari wartawan Detikom. Kemarin Pan ramai-ramai ini ya Pak, pembebasan bersyarat bagi napi koruptor dari Kejagung terkait itu bagaimana Pak? Itu ya. Jadi udah kami sampaikan sebenarnya itu bahwa dengan satu narapidana atas nama F itu sudah nggak ada kaitannya lagi dengan Kejaksaan Agung. Karena di tahun 2020 yang bersangkutan sudah dipecat baik sebagai jaksa maupun sebagai PNS. Dan itu pembebasan bersyarat itu adalah kewenangan mutlak daripada Kemenkumham Ceki Dirjen Pas. Kita nggak ada kaitan apa-apa dengan pemberian bersyarat dan kita hormati itu semua. Saya nggak bisa berpendapat melemahkan apa enggak. Kita menghormati keputusan institusi lain. Ayo, lagi satu ya. Izin Pak, dengan Yudi Wibowo Pak dari kabar6.com ada informasi oknum jaksa arogan di Tangerang. Itu apakah sudah ditangani atau bagaimana laporannya Pak? Terima kasih. Itu sudah diklarifikasi oleh PWI langsung bahwa itu hoax dan sudah diklarifikasi juga oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang dan itu nggak benar. Ya, udah clear permasalahannya. Nah, sekian dan terima kasih rekan-rekan sekalian atas perhatian dan kehadirannya saya sampaikan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Santi Om.